Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur kita sehat senantiasa, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, karena kita adalah anak-anak kekudusan Allah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap senantiasa memelihara dan menopang langkah hidup dan kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau memuji memuliakan Tuhan, kita mau rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yang di rumah silahkan berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita katakan dalam kehidupan kita bahwa Bapa kita adalah Dia sangat baik buat kita. Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita angkat satu pujian ini. Kita bawa diri kita. Kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan terima kasih dan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Tuhan berikan kepada kita. Hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kita angkat pujian ini sekali lagi bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami anak-anak-Mu ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan memelihara kami, menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya itu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, kami bawa dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita katakan amin. Adik-adik, masih ingat nggak lagu yang katakan bahwa yang suka senang-senang gitu, yang menyanyi, senyum, dan juga bergembira? Masih ingat nggak lagunya? Pasti masih ingat, yang katakan bahwa senyum dan bermuka gembira. Kita angkat pujian ini, bahwa kita katakan bahwa senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Udah lupa nggak lagunya? Nggak ya, nggak ada yang lupa. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan bahwa senyum dan bermuka gembira. Gimana sih kalau kita memberikan senyum ataupun kita bermuka gembira? Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan semangat bahwa senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Iya, ada senyumnya nggak hari ini? Mukanya gembira nggak? Nah, kita masih senang, kita mau masih datang di hadapan Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita akan mau mendaki gunung bersama dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku daki gunung. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan tangan di bawah, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Tuhan Yesus berada di mana lagi? Atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi, kita mau mendaki gunung bersama dengan Tuhan Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Kita mau terbang bersama Tuhan Yesus. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku.
Saat ini kita akan mengungkapkan 12 pengakuan iman rasuli. Adik-adik silahkan berdiri, berikan sikap yang terbaik. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Oh Alangkah. Alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah, langkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, hanya Engkau Yesusku, hanya Engkau Yesusku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, tema cerita kita terambil dari mana, Pak Yos? Hari ini kita bersama-sama akan belajar di 1 4 sampai 9. Nah, ceritanya tentang apa itu, Pak Yos? Tentang kemarahan versus keramaan, ya.
Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Jangan lupa berdoa dulu. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Yesus, terima kasih pada pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Sampai pada saat ini kami dalam keadaan sehat. Untuk sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Dan teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, udah semuanya sudah disiapkan. Firman Tuhan yang hari ini yang kita akan dengarkan di Bilangan 21 ayat yang keempat sampai 9. Nah, udah ketemu semuanya adik-adik? Adik-adik bisa baca dan Kak Rina nanti yang akan cerita ya. Silakan Kak Rina. Ya, adik-adik, cerita kita pada hari ini adalah bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan dipimpin oleh Musa, tentu saja dengan penyertaan Tuhan. Tapi adik-adik, sepanjang perjalanan bangsa Israel itu selalu Tuhan berikan kecukupan buat mereka. Tuhan sediakan makanan, Tuhan sediakan minuman bagi mereka. Tapi itu tidak membuat bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Saat mereka kepanasan, bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Ya Pak Yos? Iya. Padahal Tuhan sudah menyediakan makanan berupa apa Pak Yos? Makanan yang Tuhan sediakan kepada mereka bangsa Israel. Mereka kalau lapar dikasih roti mana ya. Wow. Dagingnya dia Tuhan kirimkan burung gagak untuk mereka makan ya. Terus kalau siang dikasih tiang awan biar nggak kepanasan. Kalau malam dikasih tiang api, mereka biar nggak kegelapan, biar bisa lihat jalan. Terus biar nggak kedinginan. Wah. Karena dia di padang pasir. Betul. Terus gimana Karina? Berarti bangsa Israel itu ya, mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan ya Pak Yos ya. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Iya. Kalau bahasa Jawanya ndablek. Nah, ndablek banget. Orangnya nggak pernah merasa bersyukur, nggak terima kasih, ya. Pokoknya ndablek lah orang Jawa bilangnya. Pak, jadi mereka selama di perjalanan tuh jadi lama ya nyampe ke tanah Kanaan ya Pak Yos ya. Harusnya nggak lama banget ya Pak Yos. Karena bersungut-sungut itu tadi. Jadi mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan berapa lama Pak Yos baru nyampe? Ayo berapa tahun kira-kira? Wah, adik-adik masih ingat gak? Berapa? 40 tahun. Wah, lama banget ya Pak Yos. Iya. Aduh. Terus gimana ceritanya? Kalau bangsa Israel nggak bersungut-sungut, mungkin nggak selama itu ya Pak Yos ya? Mereka itu suka marah adik-adik. Mereka tuh sukanya temperamennya temperamen yang suka marah, nggak mau ramah. Nggak seperti yang tadi di awal Pak Yos ngomong tadi. Jadi nggak ramah, nggak mau denger-dengeran sama Tuhan. Terus tapi suasana hati bangsa Israel itu mudah sekali berubah-ubah Pak Yos. Bisa saja mereka senang, bersyukur, memuji Tuhan, tapi bisa juga mereka marah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Wah, nggak baik ya begitu ya Pak Yos ya? Sangat-sangat nggak baik sekali. Jadi gimana nih Pak Yos nih? Nah adik-adik, pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, cerita hari ini melalui cerita di Bilangan 21 tadi. Apa yang dapat kita ambil adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ya, marah boleh, tetapi ada batas-batas tertentu. Jangan sampai marahnya sampai kelewatan ya, nggak boleh karena akan merugikan sendiri.
ya. Terus contohnya gini nih, saya yakin ya adik-adik di rumah sering sekali disuruh orang tua, kakak, adik, ayo tolong bantuin ibu, mama nyapu. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka marah-marah, ngedumel, akhirnya harus marah-marah sendiri, dia nggak mau bantu. Siapa adik-adik kira-kira ada nggak? Nggak mau nolongin orang tua. Kalau disuruh banyak alasan. Wah. Siapa yang masih gitu adik-adik? Nah, di rumah saya yakin ya, sekarang adik-adik saya yakin lah, apalagi yang udah tahu tentang firman Tuhan, yang tiap minggu mendengarkan cerita Alkitab, apalagi minggu kemarin kan kita diajarkan tentang kesopanan ya, harus sopan terhadap orang yang lebih tua. Nah, itu adik-adik terapkan di rumah, terapkan di lingkungan adik-adik, di sekolahan nanti kalau udah bertatap muka. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita ramah juga ke saudara kita di lingkungan rumah kita dulu, sama orang tua, sama adiknya, sama kakek neneknya yang serumah. Pokoknya di lingkungan kita harus baik. Jangan marah-marah yang berlebihan. Marah boleh, tapi sebentar aja ya. Jangan sampai kelewatan marahnya. Oke Kak Rina, apalagi yang harus ditambahkan Kak Rima? Ada satu lagi nih, yaitu ayat hafalan. Oh, ayat hafalan. Senang deh kalau ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari mana Kak Rina? Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 21 ayat 8b, yaitu yang bunyinya, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Amin, puji Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan sebenarnya itu sayang kepada kita. Ya, di dalam cerita tadi sebenarnya kan menceritakan bangsa Israel yang bersungut-sungut tadi. Akhirnya Tuhan memberi hukuman. Tuhan mendatangkan ular. Ular apa Kak Rina? Ular tedung. Ular tedung itu seperti ular kobra tapi hidupnya dia di padang pasir. Ular tedung tuh bahaya nggak Pak Yos? Sangat bahaya sekali ya. Wow. Nggak jauh beda lah kayak ular kobra gitu. Oh Kak Rina. gitu. Iya. Nah adik-adik, kita diajarkan untuk baik sama sesama kita, dengar-dengaran sama orang tua, sopan kepada orang yang lebih tua ya, yang di rumah maupun di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, ataupun nanti kalau kita udah bisa sekolah minggu bertatap muka, kita harus dengar-dengaran juga kepada guru-guru sekolah minggu, dan juga di lingkungan semuanya lah kita harus berbuat lebih baik lagi. Kira-kira begitu Kak Rima. Ada jadi lagi yang tambahkan? Sudah. Ingat ayat hafalannya dihafal ya adik, namanya juga ayat hafalan. Berarti dihafal bukan dibaca. Oke, adik-adik, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tapi juga sebelumnya kita berdoa dulu Pak Yos. Oh iya. Ayo Kak Rina berdoa dulu. Oke, adik-adik, kita berdoa ya. Kita berdoa Pak Yos. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Kami telah memuji nama-Mu, biarlah dengan pujian yang kami naikkan, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita, biarlah cerita itu dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan juga kiranya memberkati kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini, dalam minggu ke depannya. Biarlah kami Tuhan dapat melakukannya dengan penyertaan Tuhan. Ampuni juga Tuhan kami dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.